Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut hari Jumat Agung dan hari Paskah. Akan baik kalau sebelum kita merayakan bersama hari Jumat Agung dan Paskah, kita menggumuli kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk refleksi kita untuk mempersiapkan diri menyambut hari yang bersejarah ini. Saudaraku, Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 kita akan gumuli bersama pada kesempatan yang baik ini. Di dalam perikop tersebut diceritakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus singgah di rumah seorang Simon yang disebut si kusta. Ketika Tuhan Yesus sedang duduk mau makan, saudara, ada tamu tidak diundang masuk ke rumah Simon. Tamu tak diundang itu adalah seorang perempuan. Perempuan ini membawa sebuah buli-buli yang dimana di dalam buli-buli itu terdapat minyak narwastu asli, dan menuangkan minyak narwastu tersebut di kepala Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan perempuan ini menjadikan ada salah satu murid Tuhan Yesus yang menjadi gusar. Orang itu berkata, ini sebuah pemborosan. Minyak narwastu itu seharga 300 dinar lebih kalau dijual. Dan jika dijual, uangnya bisa diberikan untuk orang-orang miskin, katanya. Tapi Tuhan menegur dia. Orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan lama bersama-sama dengan kamu. Jadi biarkan perempuan itu melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk aku. Dan itu baik buat aku sebagai bentuk persiapan pengurapan sebelum aku mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang gusar itu berpikir tampak baik, tetapi sebenarnya itu adalah manifestasi dari keegoisan hatinya, ketamakannya. Dia adalah orang yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, yang tidak peduli kepada Tuhan. Berbeda dengan perempuan ini, saudara, kemungkinan besar perempuan yang tidak disebutkan namanya ini memiliki pengalaman spiritual dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong hidupnya, menyelamatkannya, menerima dia apa adanya, sehingga perempuan ini begitu bersyukurnya kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, yang paling luar biasa, perempuan ini memberikan pengurapan kepada Tuhan dengan ketulusan hatinya, kemurnian hatinya, ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ini hal yang baik untuk menjadi perenungan kita bersama, karena menjelang hari Jumat Agung dan hari Paskah, saatnya kita berpikir apa hal yang baik yang patut kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai bentuk persembahan syukur kita kepada Yesus Kristus yang telah lebih dulu memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Bagaimana kita telah ditebus dari hidup kita yang penuh dengan kesia-siaan, di mana kita yang dulu telah terbelenggu oleh dosa dilepaskan oleh Tuhan melalui karya agungnya di atas kayu salib. Saudaraku, apa yang dilakukan perempuan ini pun dipuji oleh Tuhan, dan dikatakan dengan sangat jelas di ayat yang ke-9 bahwa dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini menjadi pengingat akan dia. Apa yang baik yang dilakukan perempuan ini kepada Tuhan akan menjadikan semua orang mengingat bahwa sebelum Yesus Kristus mati menebus hidup manusia, jiwa manusia dari maut belenggu dosa, sebelum kematian itu tiba, ada seorang perempuan yang sungguh bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidupnya. Saudaraku, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara adalah sama apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk perempuan ini.
jika perempuan ini mampu memberikan yang terbaik buat Tuhan, kalau secara nominal saudara 300 dinar lebih, 1 dinar itu adalah upah orang bekerja 1 hari. Kalau orang bekerja 1 hari upahnya adalah 100.000, jadi 300 dinar bisa mencapai nilai 30 juta lebih, diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang waktunya kita berpikir, ketika Tuhan sudah tebus kita dari maut, ketika Tuhan sudah memberikan keselamatan kekal kepada saya dan saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang bisa kita aturkan untuk Tuhan? Apapun saudaraku yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, mari kita kerjakan dengan tulus hati, dengan kemurnian yang dari hati. Mungkin saat ini kita tidak punya uang 30 juta untuk kita berikan kepada Tuhan, tapi kita punya hidup kita untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Jadi waktunya kita berpikir hal baik apa sih yang bisa kita persembahkan buat Tuhan. Jika saat ini kau masih terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mungkin saatnya sekaranglah hidup di dalam kekudusan diri, hidup di dalam pertobatan. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk kita boleh diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku, apapun dosa yang mengikatmu saat ini, ada satu pribadi yang bisa melepaskanmu, Tuhan Yesus Kristus, Allah saya dan saudara. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Hargailah apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Dengan kita mari terus berpikir dan bertindak sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Selamat mempersiapkan diri menyambut Jumat Agung dan juga hari Paskah.